Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update dengan persidangan peninjauan kembali atau PK dari 6 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Sejumlah saksi hari ini dihadirkan seperti saksi ahli adalah Susno Duaji, kemudian saksi peristiwa ada Oki, Widi, dan juga Mega, Frans, Anwar, dan juga Arta. Saksi peristiwa ini ada dua kubu teman-teman. Saksi, kalau Oki kan merupakan bagian yang ada di hari kejadian di TKP beserta klaim dari rombongan ada siapa aja itu ya, Purnomo, Ismail, kemudian juga Adi Musafir. Ini satu rangkaian. Sementara untuk Widi dan Mega adalah orang yang detik-detik terakhir kali mereka berkomunikasi dengan Vina, bahkan mereka pun juga yang terakhir kali dilihat oleh Vina sebelum Vina menghembuskan nafas terakhir. Sementara untuk Frans, Anwar, dan juga Arta merupakan teman-teman dari almarhum Eki yang mereka ini mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan di hari-hari terakhir tersebut terkait isu misalnya mengkonsumsi alkohol ataupun juga mengkonsumsi barang-barang terlarang. Bahkan baju yang dipakai oleh Eki di hari terakhirnya adalah baju yang dipinjam oleh salah satu saksi ini. Kita awali adalah dari Susno Duaji. Keterangan yang disampaikan di sini adalah melihat dari narasi yang disampaikan lebih ke masalah prosedural. Dari jaksa dan juga tim kuasa hukum, mereka hanya berkomunikasi sebenarnya dalam penangkapan tersangka 8 tahun lalu ada hal-hal yang dilanggar atau tidak sih? Karena kan backgroundnya Pak Susno Duaji adalah seorang mantan kabar eskrim. Jadi tahu nih apa-apa saja yang dilanggar. Kesannya adalah kita sudah tahulah bahwa Pak Susno Duaji ini termasuk salah satu purnawirawan yang cenderung banyak bertolak belakang dengan keterangan-keterangan yang memihak. Boleh dibilang adalah dari pihak kepolisian atau penegak hukum, baik kejaksaan ataupun juga putusan yang ingkrah. Susno Duaji adalah salah satu yang cukup vokal, menyuarakan ada banyak kejanggalan di sini, jadi kita sudah tahu nih arahnya kemana. Nah, satu hal yang menarik adalah terkait dengan Rudiana. Apakah Ibtu Rudiana ini bisa dipaksakan harus hadir dalam persidangan PK ini karena ada banyak sekali saksi yang menyebut nama dirinya. Misalnya siapa? Kayak Rivaldi, salah satu terpidana. Dia mengatakan dengan jelas bahwa saya tuh nggak ngerti, saya tuh masuk ke penjara saat itu karena kasus saya menggunakan senjata tajam dan juga ribut gara-gara teman perempuan saya. Tapi kok tiba-tiba saya dipaksa harus diikutkan dalam kasus ini, bahkan saya pun dibegitukan. Salah satunya adalah dijenturin ya ke teralis dari penjara oleh dugaannya Ibtu Rudiana. Terus juga saksi yang lain seperti Dede yang mencabut keterangannya juga menyebut Ibtu Rudiana terkait isu yang kalian sudah tahu. Nah, kita kan sebenarnya secara logika kita nggak fair dong. Maksudnya cuman para saksi baik itu peristiwa ataupun juga terpidana yang menyerang Ibtu Rudiana. Kita pengen tahu nih versi dari Ibtu Rudiana apakah benar seperti itu. Tapi sepertinya memang kalau secara aturan undang-undang yang telah disampaikan oleh Elsa Syarif, kuasa hukumnya, memang tidak bisa Ibtu Rudiana itu dipaksakan. Bahkan hakim pun itu juga nggak bisa memaksakan untuk menghadirkan Ibtu Rudiana. Bahkan kepolisian pun juga tidak bisa memaksakan dia harus hadir dalam persidangan PK ini. Yang aku tangkap kayaknya nih ya, kalau dari timnya Elsa Syarif dengan membaca sistem prosedural, itu nanti menunggu hasil PK-nya. Kalau hasil PK nanti para terpidana menang, mereka dibebaskan, baru nanti Ibtu Rudiana pun mengajukan PK keberatan atas putusan tersebut. Nanti Ibtu Rudiana yang akan muncul dalam PK berikutnya. Jadi nggak bisa berbarengan karena ini beda seperti di sidang pengadilan negeri. Nah, terkait dengan kesaksian Widi dan Mega, ada satu hal yang sangat unik teman-teman. Mereka kelihatan banget, terutama Widi ya, sangat emosional kepada jaksa penuntut umum pada saat mereka berkomunikasi. Bahkan jaksa pun bilang ke Widi, udah biasa aja jawabnya, tidak usah emosional gitu. Emang pertanyaannya apa yang ngebuat Widi kelihatan emosional dan jaksa kesannya menegurnya? Ini adalah terkait dengan pertanyaan yang Widi bilang bahwa Vina itu sedang datang bulan. Dikatakan bahwa Widi itu kan dalam keterangan terbarunya dia minjemin uang tuh ke Vina untuk beli pembalut dan juga
mie instan. Nah, kemudian jaksa tuh berkali-kali bertanya dengan bahasa yang berbeda-beda dan muter-muter, ngomongnya adalah apakah yakin intinya gitu ya, kamu melihat bahwa si Vina itu beli pembalut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain? Apakah kamu melihat dia memakai di hadapan kamu? Makanya Widi kesel karena pertanyaannya muter-muter dan Widi menjawab bahwa iya saya melihat semuanya gitu. Saya ngelihat dia pakai di kamar mandi, kemudian saya lihat dia masak mie instannya, ditambahin lagi sama Mega yang bilang bahwa saya pun juga bahkan di malam hari itu saya yang nyuciin pembalutnya katanya. Mungkin celana dalam kali ya, kalau pembalut kan nggak mungkin dicuci ya, harusnya dibuang ya, karena ada banyak noda merah di kamar mandi. Saya sempat ngomel-ngomel sama Vina. Artinya adalah, ini kan keterangannya jaksa mempertanyakan apakah betul dia datang bulan atau tidak. Pada akhirnya jaksa mengatakan di ruang persidangan bahwa, ke sidang bahwa begini, kami meragukan keterangan saksi Widi. Alasannya adalah karena ada keterangan dari saksi ahli forensik 8 tahun lalu bernama Dr. Andi Nurrohman yang berbunyi seperti ini. Ada pendarahan aktif yang bukan karena menstruasi, hal ini diakibatkan benturan dari kekuatan yang di luar kemampuannya. Ini bertolak belakang dengan hasil otopsi yang ada di 8 tahun lalu. Sebenarnya kalau kita boleh jujur juga, ini nggak cuman isu ini yang bertolak belakang. Bagaimana dengan penemuan sperma di area pribadinya Vina? Itu juga sangat bertolak belakang dengan common sense dari para ahli forensik yang kita tahu Vina itu kan diotopsi sekitar mungkin sudah hampir 10 hari setelah kejadiannya, dan banyak dokter forensik yang aku temui biasanya kalau sudah lebih dari 3 hari dimakamkan, itu udah agak sangat hampir mustahil atau sangat sulit sekali cairan tersebut bisa diidentifikasi apakah itu sperma atau bukan. Nah, di sini dari hasil otopsi juga dikatakan ini ada hal tersebut. Sebenarnya banyak yang meragukan juga hasil otopsi. Apakah ini pure adalah hasil otopsinya ataukah ada titipan-titipan tertentu. Nah, kita pengen tahu nih, kalau ngomongin ahli, ya harus dibantahnya juga dengan dokter forensik juga secara ahli. Kita pengen tahu apakah Andi Nurrohman, dokter ini akan dihadirkan dalam persidangan. Ini sama case-nya seperti Ibtu Rudiana. Dia akan dihadirkan nanti kalau PK-nya kalah dari 6 terpidana ini, menang maksudku, nanti akan berusaha dikalahkan lagi. Samalah polanya, patternnya seperti itu. Nah, Widi dan Mega ini sebenarnya gimana sih mereka tuh di hari kejadian setelah peristiwa mereka ngechat dengan Vina di jam 10 lebih 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Vina dan Widi dan Mega ini setelah peristiwa tersebut dia tuh ke rumah sakit itu sekitar jam 1 dini hari bareng sama adiknya yang bernama Faisal, adiknya Widi. Pada saat kami sampai di sana, kata mereka, kami langsung ke ruang perawatan Vina, dan yang kami lihat di pandangan mata saat itu Vina tuh pakai penyangga di leher. Tipikal kalau terjadi hal yang ya mungkin tulangnya agak bergeser dan sejenisnya. Hidungnya Vina kami lihat juga masih mengeluarkan noda merah. Saya pun sempat membuka selimutnya dan masih kelihatan jelas dia masih memakai baju dan celana yang dipinjam sama saya. Baju dan celananya itu masih sama, ada celana short atau hot pants, dan bajunya juga masih sama. Artinya apa? Keterangan dari Suroto yang ngaku bahwa pada saat dia menemukan Vina pertama kali, itu katanya celana dalamnya sudah keluar. Tapi uniknya adalah celana dalam itu dipakai kan di dalamnya short ya, atau hot pants tersebut. Bagaimana mungkin hot pants yang sebegitu ketatnya, kok celana dalamnya bisa di luar? Apakah baru pakai hot pants dulu baru celana dalam, dibalik-balik seperti itu? Ini bagian yang sangat tidak masuk akal. Bahkan untuk isu tersebut, keterangan dari Suroto ini juga bertolak belakang dengan Oki, kemudian juga Purnomo, Ismail, dan juga Adi. Karena mereka itu klaim bahwa kami tuh lebih dulu datang di TKP di malam kejadian
baru nggak lama dari itu sekitar 15 menit atau 10 menit, Suroto bersama dengan ada 2 anggota polisi itu baru datang. Ini kan kita udah kelihatan arahnya mau kemana. Ya kita lihat nanti keyakinan hakim akan lebih percaya dengan keterangan Suroto atau dengan sejumlah saksi yang jelas-jelas bertolak belakang dengan hal tersebut. Ada 2 perawat waktu kami itu keluar dari ruangannya Vina, datang nemuin kami, katanya nanyain, kalian itu siapa gitu? Oh kami temannya, kami diminta masuk katanya untuk ngebantu biar cepat. Ternyata biar cepat ini adalah agar Vina bisa cepat beristirahat selama-lamanya. Nggak lama setelah dia masuk, Widi dan Mega itu ngebantu Vina untuk bersyahadat, dan nggak nyampe 5 menit, Vina langsung menghembuskan nafas terakhir. Pada saat Vina meninggal dunia, dia berusaha menghubungi kakaknya Vina, Marliana, tapi tidak diangkat, tidak aktif nomornya. Ya, kita nggak tahu kenapa kok tidak ada. Wajar sih, karena kan itu sudah dini hari, mungkin lagi tidur, atau ya pasti tidur lah kalau manusia pada umumnya di jam dini hari seperti itu. Tapi yang unik adalah, dengan kejadian yang unforgettable atau sebegitu memorable-nya yang dialami oleh Widi dan Mega, mereka itu tidak hadir dalam pemakaman Vina. Apa yang terjadi? Karena mereka mengaku baru datang ke pemakaman Vina, ke rumahnya Vina itu setelah 3 hari. Apakah mereka itu mengembalikan barang-barangnya Vina mungkin yang ada di sana, sepertinya seperti itu. Tapi yang ngebuat aku bertanya, kenapa kok mereka nggak datang ya di pemakamannya Vina? Apakah ini menunjukkan bahwa mereka tidak sedekat itu sebenarnya? Vina baru menginap itu, kalau kata Marliana kan baru seminggu terakhir memang dia sering nginap ke tempat temannya, tapi sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti itu. Ya, I don't know, hanya Widi dan Mega yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sementara itu bisa aku update dengan persidangan dari kasus Vina dan juga Eki ini. Kita lihat nanti apakah kemenangan untuk para terpidana ini akan benar-benar dirasakan, ataukah prosesnya masih panjang lagi. Karena PK itu kan bisa dilakukan seterusnya selama ditemukan novum atau alat bukti baru. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.